Melanjutkan dari bagian yang pertama, ini kita masuk kepada ucapan Imam Nawawi. Wa hadzal ladzi qalahu Syafi'i, dan hal ini yang telah diucapkan oleh Imam Syafi'i, yaitu idza sahal hadisu fahuwa madhhabi, laisa maknahu, bukanlah maksudnya adalah anna kulla ahadin, bahwasanya semua orang, ro'a hadisan, yang melihat kepada hadis sahihan yang sahih. Qala, lalu dia berkata, hadza madhabus Syafi'i, ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Wa amila bidhahirihi, lalu dia mengamalkan zahirnya hadis tersebut. Jadi kepada ustadz-ustadz kemarin sore, jangan berkoar-koar dengan ucapan Imam Syafi'i lalu mengatakan, oh itu salah, yang benar adalah hadis ini. Dan Imam Syafi'i juga sudah mengatakan bahwasanya kalau ada hadis sahih dan bertentangan dengan ucapannya, maka hadis sahih itu yang harus diamalkan. Jangan begitu ya, tidak pantas gitu ya. Kemudian lanjutkan, wa inna ma hadza fi man lahu rutbatul ijtihadi fil madhabi. Dan ini hanya berlaku kepada orang yang memiliki pangkat sebagai mujtahid di dalam madhab. Artinya mujtahid madhab Syafi'i baru boleh mengamalkan ucapan ini. Ya seperti Al-Buwaiti, seperti yang Imam Al-Baihaqi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Alama taqaddama, atas asas atau atas dasar yang telah terdahulu atau telah disampaikan, min sifatihi, berupa sifat-sifat orang atau kriteria orang yang sudah mencapai makom mujtahid madhab. Au qoribin minhu, atau minimal ya mendekatilah gitu ya. Kalian tuh masih jauh sekali untuk berlagak mengamalkan ucapan Imam Syafi'i ini. Kemudian wa syartuhu, adapun syaratnya ayyaghliba ala dhannihi, ialah harus sudah unggul atas prasangkanya, atau harus dia sudah benar-benar menyangka ya. Anna Syafi'iyah, bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, lam yakif ala hadzal hadisi, tidak sampai kepada hadis ini. Artinya tidak tahu adanya hadis sahih ini ya. Jadi kamu menemukan hadis yang Imam Syafi'i tidak tahu gitu ya. Atau lam ya'lam sihhatahu, Imam Syafi'i tahu hadis itu tetapi tidak tahu bahwa hadis itu sahih ya. Jadi kamu harus memastikan bahwa Imam Syafi'i tidak tahu hadis itu, atau Imam Syafi'i tahu hadis itu tetapi menurut Imam Syafi'i ternyata hadis itu tidak sahih. Artinya pengetahuan Imam Syafi'i itu salah. Sebetulnya itu hadisnya sahih, tapi kata Imam Syafi'i kok nggak sahih. Begitu ya. Kemudian wahada, dan kenyataan ini, atau untuk bisa mencapai ini, untuk bisa tahu bahwa Imam Syafi'i tidak tahu hadis itu atau tidak tahu kesahihan hadis itu ya. Innama yakunu, hanya bisa terjadi ba'da mutola'ati kutubis Syafi'i, setelah membaca, memeriksa, memutola'ah kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, kulliha, semua. Lah iya, bagaimana kita mau memastikan Imam Syafi'i tahu hadis ini atau tidak? Kalau kamu tidak tahu kitab Imam Syafi'i secara keseluruhan, kamu baca dulu semua, oh ternyata Imam Syafi'i tidak pernah membahas hadis ini, oh berarti Imam Syafi'i tidak tahu hadis ini. Atau oh ternyata Imam Syafi'i sudah pernah membahas hadis ini, tapi kok kata Imam Syafi'i tidak sahih, berarti pengetahuan Imam Syafi'i salah. Kenapa? Karena hadisnya sahih, itu maksud dengan la ya'lamu sihhatahu. Di pengetahuan Imam Syafi'i tidak terdaftar bahwa itu hadis sahih. Nah, berarti salah kan begitu ya. Harus baca dulu semua kitabnya Imam Syafi'i ya, baru kamu bisa mencapai itu ya. Bahkan bukan hanya itu, wa nahwiha, dan juga kitab-kitab yang sama dengan kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Apa itu? Min kutubi ashabihi, berupa kitab-kitab ashabnya Imam Syafi'i, kitabnya Al-Buwaiti, kitabnya Al-Muzani, kitab ulama-ulama ashab Syafi'i harus kamu baca semua ya. Al-akhidina, di mana mereka itu mengambil ya anhu dari Imam Syafi'i, wa ma ashbahahuma, dan apa yang setara ya, yang serupa dengan kitab-kitab Imam Syafi'i atau kitab-kitab ashabnya Imam Syafi'i. Perhatikan ucapan Imam Nawawi, wahada, dan kenyataan ini atau fakta ini, syartun sokbun, adalah persyaratan yang sulit. Qollah, yang sangat sedikit, man, orang, yuttasofu ya, disifati atau yattasifu, bersifat bihi, dengan seperti itu. Artinya sangat jarang orang
bisa mencapai itu. Jadi kamu orang-orang kemarin sore jangan kecangkeman. Oh, ini pendapat Imam Syafi'i menyelisih hadis sahih. Jangan kecangkeman begitu. Pastikan dulu Imam Syafi'i tahu nggak hadis itu. Ya. Atau Imam Syafi'i sudah pernah mengulas atau tidak hadis itu. Ya. Atau Imam Syafi'i tahu nggak kalau hadis itu sahih. Bagaimana caranya? Kamu baca semua kitab Imam Syafi'i, semua kitab ashabnya Imam Syafi'i. Nah, kamu belajar hadis baru berapa tahun, belajar fikih juga baru berapa tahun, sudah berlagak pula ya, tidak tahu diri ya, tidak tahu diri. Wa innama ishtaratu ma dzakarna, dan mereka atau ulama ashab Syafi'i itu memberikan syarat ya, seperti yang telah kami sebutkan hanya untuk li'anna Syafi'iyah, karena Imam Syafi'i ya rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, taroka al-amala bidzohiri ahadisah katsiratin, seringkali ya meninggalkan untuk mengamalkan hadis-hadis sahih ya. Jadi ini semua dijadikan persyaratan adalah karena Imam Syafi'i itu terkadang atau seringkali meninggalkan hadis-hadis sahih ro'aha, yang telah dia lihat, wa alimaha, dan juga dia telah tahu ya. Jadi bukan tidak mungkin Imam Syafi'i itu tahu hadis itu, ya, hadis yang baru kamu temukan itu, dan tahu kalau itu sahih, ya, sudah tahu ada hadis itu, sudah tahu kesahihannya, tetapi ditinggalkan oleh Imam Syafi'i. Artinya ditinggalkan itu tidak diamalkan ya. Tetapi qomad dalilu indahu, ada dalil menurut Imam Syafi'i ya, ala to'nin fiha, atas adanya celah atau atas dasarnya masalah ya, fiha, dalam hadis-hadis sahih tersebut ya. Imam Syafi'i itu punya dalil untuk meninggalkan hadis itu walaupun sahih, walaupun Imam Syafi'i sudah tahu itu hadis ada dan hadis sahih, tetapi ada masalah sehingga Imam Syafi'i meninggalkan itu. Au nashiha, atau Imam Syafi'i juga mungkin saja tahu itu sudah dinasah. Au taksisiha, atau Imam Syafi'i tahu bahwa itu hadis am yang sudah ditaksis, kan begitu ya. Au ta'wiliha, atau Imam Syafi'i menggunakan pendekatan takwil, tidak difahami secara lafadznya, secara dohirnya, au nahwi dzalik, atau alasan-alasan lainnya. Jadi jangan ujuk-ujuk kamu lihat hadis sahih kok bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i, lalu kamu bilang, loh kita ikut hadis sahih dong, Imam Syafi'i jangan diikuti. Kan Imam Syafi'i yang bilang kalau ada hadis sahih maka itu mazhabnya. Nah, itu masalah itu. Sama dengan kasus masalah kunut. Kamu kiranya Imam Syafi'i berdalil dengan hadis doif. Kamu tidak tahu dalilnya Imam Syafi'i tentang kunut ya. Lalu kamu katakan hadisnya yang sahih Nabi tidak kunut, kok Imam Syafi'i kunut? Nah, kamu buat kesimpulan begitu. Kalau kita ikut Imam Syafi'i, ya ikut hadis sahih, karena Imam Syafi'i yang mengatakan. Begitu kesimpulannya. Padahal kamu tidak tahu ya bagaimana pendalilan Imam Syafi'i itu ya. Jadi kalau sudah tahu seperti ini, hayhata antakunu min ahli hadhil maqalah ya. Sangat tidak mungkin kalian itu layak untuk menggunakan ucapan Imam Syafi'i ini lalu menolak pendapat Imam Syafi'i.